Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan soal pada dimensi ketiga ketika kita diminta untuk mencari besar sudut di antara garis dan bidangnya atau di antara dua garis seperti itu. Nah, saya berikan beberapa contoh soal dan nanti kalian bisa mencoba untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Oke, yang pertama itu misalkan pada kubus. Ada kubus PQRS TUVW misalkan. PQRS TUVW dengan panjang rusuknya itu 4 cm. Oke, kemudian yang akan kita cari adalah, misalkan yang pertama itu adalah besar sudut antara ruas garis PW dan PR. Kita cari dulu garisnya. PW itu kan yang ini, kemudian PR itu yang ini. Oke, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, ketika kalian menemukan dua garis, coba buat dia menjadi segitiga. Karena sudah dua garis seperti ini, tinggal tarik ujung-ujung lainnya yang belum dihubungkan. Seperti ini. Oke, kalau misalkan dilihat segitiganya ini, sekarang kalian lihat dulu segitiganya, segitiga apa? Kalau dilihat itu kan PW itu diagonal sisi, PR diagonal sisi, dan QW juga diagonal sisi. Berarti segitiga PWR itu adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki panjang sisinya semua sama, otomatis besar sudutnya juga semua sama, yaitu 60 derajat. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan sudah langsung terlihat. Sekarang, kalau misalnya kita akan mencari besar sudut yang lainnya, yaitu misalnya kita mencari besar sudut antara SQ dan QU. SQ, kita tarik garis SQ, kemudian QU yang ini. Oke, sekarang kalau dilihat, kita buat dia jadi segitiga lagi, berarti tinggal ditarik. Oke, seperti itu. Saya keluarkan segitiga SQU. Kalau dilihat SQ itu kan adanya di alas. QU itu merupakan tinggi kubus, berarti sudut Q bentuknya pasti siku-siku. Di sini Q, di sini U, di sini S. Berarti besar sudut antara SQ dan QU adalah 90 derajat. Seperti itu. Sekarang kalau misalnya balok, ada sebuah balok A B C D E F G H. A B C D E F G H. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sinus dari A B dan F G. Nilai sinus dari A B dan F G, kita tarik dulu garisnya. A B kan yang ini, kemudian FG yang ini. Nah, karena kita cari FH biar terlihat. Oke, di sini FH kita tarik garisnya. Nah, karena dia tidak bertemu, ketika ada dua garis yang dicari besar sudutnya dan tidak ketemu nilainya, dua garisnya tidak bertemu, kita pertemukan dengan cara mencerminkan salah satu garisnya. Mau AB dicerminkan boleh, FH juga boleh. Kalau AB dicerminkan ke yang sejajar, yaitu FE atau FG atau DC. Kalau FH berarti hanya bisa dicerminkan ke bawah, ke bidang ABCD,
yaitu FH-nya akan menjadi BD. Saya ubah seperti itu, jadi FH-nya akan menjadi BD. Otomatis yang akan kita cari sekarang adalah nilai sinus dari AB dan BD. Saya tarik garisnya. Ini akan berubah menjadi BD. Tarik garisnya, sudah ketemu 2 garis. Sekarang kita tarik garis yang lain, yaitu AD. Karena AD itu tegak lurus AB, berarti segitiganya akan seperti ini. Di sini A, di sini B, di sini D. Nah, sekarang AB. Oke, saya belum memberikan besar panjang sisinya ya. Di sini 12, di sini 6, di sini 4. Oke, selanjutnya di sini kan dia siku-siku. AB-nya 12, AD itu sama dengan BC yaitu 6, BD. Nah, BD ini dicari dulu dengan Pitagoras. BD sama dengan akar 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. 144 tambah 36. Akar 180 atau 6 akar 5. Oke. Selanjutnya karena yang dicari adalah nilai sinusnya dari tadi kan dari AB dan BD. Kalau AB-nya yang ini, BD-nya yang ini. Oke, berarti nilai sudutnya adalah yang ini. Nilai sinusnya, sin, anggaplah itu B ya. Sin B, sin itu kan depan per miring. Yang ini kita sudah dapat 6 akar 5. Sin B, depan per miring. Depannya adalah 6, per miringnya adalah 6 akar 5. Atau 1 per, oke saya tulis di bawahnya aja. 1 per akar 5. Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 untuk merasionalkan. Jadinya akar 5 per 5 atau 1 per 5 akar 5. Berarti nilai sin antara sudut AB dan FH atau yang sudah kita ganti dengan BD itu adalah 1/5 akar 5. Seperti itu. Oke, kemudian kalau pada balok tadi, sekarang mau dicari besar sudut antara FG dan CE. Nah, seperti itu. Sekarang caranya kalau misalkan seperti itu, mereka kan nggak ketemu lagi. Kita cerminkan yang bisa dicerminkan. Kalau misalkan EC-nya dicerminkan, kan tidak ada bidang lain yang mencerminkan karena dia sudah ada di dalam ruang. Jadi kita cerminkan FG-nya. FG-nya boleh dicerminkan ke BC. Oke, sudah ada 2 garis, berarti sekarang tinggal tarik BE supaya menjadi segitiga. Kemudian sekarang yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan dicari, FG dan CE. Tadi FG dan CE berarti sekarang BC dan CE, berarti nanti sudutnya di sini. Kita keluarkan dulu segitiganya. Segitiga BCE. Kalau misalkan dikeluarkan kurang lebih seperti ini dia. Kalau dilihat kan bidang ABFE dengan bidang BCGF itu kan tegak lurus, otomatis BE dan BC itu juga tegak lurus, berarti siku-sikunya ada di B. Ini BCE, siku-siku di sini yang akan kita cari sudutnya yang ada di sini. Kemudian BE itu akan sama dengan BD. Oh enggak, berbeda dia karena sisinya berbeda. Diagonal ruangnya juga tidak bisa kita cari karena
dia bukan kubus, BC-nya 6. BC-nya 6, kemudian BE. BE kita menggunakan 12 dan FB kan sama dengan GC, berarti 4. 12 dan 4. Kita cari BE-nya dulu. BE sama dengan akar 12 kuadrat tambah 4 kuadrat. 144 tambah 16. Akar 160 atau 4 akar 10. BE-nya 4 akar 10. Kemudian CE. CE kalau dilihat lagi di gambar itu kan dia akan menjadi sisi miring ya. Jadinya, nah kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian bisa untuk, kita kan berarti CE-nya kita pakai BC dan BE. Kita jumlahkan hasil kuadratnya. 6 kuadrat ditambah. Nah ketika BE, kalian tidak harus selalu pakai jawaban akhirnya untuk di kuadratnya. Karena nanti kan kalian akan menguadratkan lagi. Supaya bisa langsung hilang, pakai saja yang ini untuk mencari CE-nya. Berarti sekarang di sini akar 160 di kuadrat sama dengan akar 36 tambah 160. Akar 196 atau 14 cm. Oke, sekarang sudah dapat, tinggal kita cari apa yang mau dicari. Misalkan saya mau mencari cosnya. Cos C. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya 6, miringnya 14 atau 3/7. Oke, seperti itu caranya menyelesaikan soal ketika diminta untuk mencari sudutnya. Jadi kalian harus pintar-pintar mengolah gambarnya supaya menemukan bentuk yang paling mudah dicari solusinya. Oke, sekarang misalnya saya punya sebuah balok. PQR STUVW. Oke. PQ-nya di sini 6, QR-nya di sini 2 dan QU-nya di sini 3. Oke. Coba kalau misalkan alfanya itu adalah sudut antara PV dan PR. Coba kalian cari nilai sin alfa dari sudut tersebut. Coba kalian cari nilai dari sin alfanya untuk melatih pemahaman kalian tentang materi mengenai garis dan bidang, sudut pada garis dan bidang pada dimensi 3. Oke, demikian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.